Tergiur sepeda motor, seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat tega membunuh tukang ojek lalu membuang jasadnya di perkebunan jati. Pembunuhan ini terungkap dari kacamata milik pelaku yang tertinggal di dekat jasad korban saat ditemukan. Inilah VS, pemuda yang membunuh seorang tukang ojek dan membuang jasadnya di sebuah hutan jati di Sukabumi, Jawa Barat. Kasus ini terungkap saat polisi yang mengolah tempat kejadian perkara menemukan petunjuk, yakni kacamata yang tertinggal di dekat jasad korban yang ternyata milik pelaku. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku menikam korban. Pembunuhan ini berawal saat pelaku yang mengincar sepeda motor korban meminta diantar ke kawasan Giri Mukti. Di tengah perjalanan, pelaku menikam korban dengan senjata tajam yang sudah disiapkannya. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban dibuang di perkebunan jati warga. Pelaku kemudian membawa kabur motor korban dan menggadaikannya. Penumpang V ini minta turun untuk buang air kecil, terjadi adu mulut dengan korban. Terus si V mengambil sajam yang ada di tasnya dia, terus melakukan penusukan dan mendorong korban tersebut ke pinggir jalan. Setelah itu, korban mengambil kalung, yang dimana di kalung tersebut ada STNK, kendaraannya si korban, dan kendaraan korban dibawa oleh inisial V tersebut. Ditusuk di pas habis cekcok, Pak. Di pas cekcok, terus ditusuk, di pas habis ditusuk berguling ke bawah, di pas double guling diambil kalung, setelah ngambil kalung langsung naik, di pas naik langsung diambil motornya. Motor jual berapa? Di Gade, Pak. Di Gade berapa? 4 juta. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Sukabumi. Ia dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, seorang tukang ojek bernama Hilman ditemukan sudah membusuk dan sebagian tubuhnya sudah menjadi kerangka di Kebun Jati, Kampung Balewer, Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Korban awalnya dilaporkan menghilang saat mengantar penumpang. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka bekas tikaman senjata tajam dan sepeda motornya raib. Pelaku jambret nyaris diamuk massa saat mencoba membawa kabur ponsel korban di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengaku sebagai anggota polisi dalam setiap aksinya merampas ponsel korban. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang, Kota Makassar mengevakuasi 2 pelaku pencurian disertai kekerasan yang sempat diamuk warga. 2 pelaku ditangkap usai beraksi di salah satu minimarket di Jalan Haji Kala, Kecamatan Panakukang. Keduanya merampas ponsel milik salah satu warga dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit motor milik pelaku dan ponsel korban yang sempat dirampas. Pelaku meminta kepada korban untuk diperlihatkan HP-nya. Setelah korban memperlihatkan HP, kemudian pelaku merampas, langsung membawa lari HP tersebut. Modusnya pelaku ya terkadang mengaku sebagai anggota Polri dan sebagainya. Kedua pelaku menjalani proses hukum di Mapolsek Panakukang dan dijerat kurungan penjara di atas 5 tahun. Sandiwara wanita muda ini menjadi polwan berakhir sudah. FS, 23 tahun, mengaku sebagai polisi wanita, padahal ia hanya tamatan SD. Perannya sebagai polwan berawal saat dirinya mengontrak rumah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Ketika itu, FS yang kerap memakai jaket hitam dipadu celana hitam, mengaku polwan yang bertugas di Polres Tapanuli Selatan. Tetangga pun percaya hingga meminta tolong kepada pelaku untuk mengeluarkan kendaraannya yang bermasalah di Kabupaten Mandeling, Natal. Pelaku kabulkan permintaan korban dengan syarat meminta sejumlah uang.
Teperdaya kata manis pelaku, korban Aminah Harahap menyerahkan sejumlah uang hingga mencapai 11 juta rupiah. Namun, kendaraan korban tak kunjung keluar, sementara uang hasil penipuan digunakan pelaku untuk membeli baju. Korban meminta bantuan kepada tersangka apakah keluarga korban yang sedang bermasalah ataupun ada kendaraan yang ditahan oleh kejaksaan di Mandailing Natal bisa dibantu untuk dikeluarkan tidak. Dari situ terjadi beberapa kali pemberian sejumlah uang karena dia mengaku seorang polwan, jadi setiap hari seolah-olah dari rumah kontrakan berangkat menuju ke arah Padang Sidempuan untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan ini benar-benar bekerja di Polres Tapanuli Selatan. Cita-cita sebagai polwan kandas, namun pelaku harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal 378 KUH pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Tak jera di penjara, seorang residivis di Makassar, Sulawesi Selatan beraksi dengan modus yang berbeda. Kali ini pelaku mengaku sebagai anggota polisi yang mengancam dan mengambil ponsel korbannya. Akbar Musa, warga Jalan Gunung Bawah Kareang, Kota Makassar, kembali diringkus polisi untuk yang ketiga kalinya. Pria berusia 22 tahun ini tak jera meski pernah dipenjara. Akbar lagi-lagi begal. Dalam aksinya, pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi menghampiri pelajar yang tengah nongkrong. Pelaku memeriksa dan mengecek kelengkapan surat sepeda motor korban. Selain itu, pelaku mengambil ponsel korbannya yang mayoritas pelajar SMA. Selanjutnya pelaku membawa korban ke wilayah sepi, lalu meninggalkannya usai menguasai barang milik korban. Kita dapat bahwa yang bersangkutan modusnya mengaku sebagai anggota Polri. Dalam beraksi, Komandan, ada senjata tajam yang digunakan dalam? Dalam pelaksananya ada. Dia membawa parang waktu itu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Pemirsa, pengendara mobil yang ugal-ugalan kemudian diamuk massa di kawasan Sunter, Jakarta Utara ternyata adalah seorang buronan polisi. Pelaku diketahui polisi gadungan yang melakukan pemerasan hingga penyekapan. Polisi telah menangkap pengemudi mobil yang menabrak belasan mobil dan motor di kawasan Sunter, Jakarta beberapa waktu lalu. Mobil tersebut diamuk massa lantaran nekat melawan arah hingga menabrak belasan sepeda motor dan mobil. Pelaku merupakan buronan lantaran terjerat kasus penyekapan dan pemerasan dan bahkan mengaku-ngaku sebagai anggota Polri. Dan kemarin kasus penyekapan, dia sekali lagi menyamar sebagai polisi, melakukan kekerasan. Kemudian kita tangkap dan melakukan perlawanan, mereka melawan arus, nabrak beberapa korban yang lain, tapi tersangka berhasil ditangkap sekarang dalam proses penyidikan. Kini, pengemudi sedan berpistol tersebut masih dalam pemeriksaan intensif petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Cepat atau lambat kebohongan akan terbongkar. Pemirsa, jangan menyembunyikan kebohongan karena akan merugikan diri sendiri. Seorang ayah di Bengkulu tega menyetubuhi anak kandungnya. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.